pengen mondok. Terus setelah mondok pengen jadi apa? Kiai. Kiai kayak siapa kiainya? Gus Miftah. Wow. Iya, Gus Miftah kiai paling mahal se-Indonesia. Tapi diundang Jumari, murah ditawar. Kamu benar, jadi kiai. Gus Miftah itu salah satu dai muda yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Wow. Paling sering saya diundang ngaji sama presiden. Siapa tahu 25 tahun ke depan kamu jadi kiai top. Wow. Pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah, Ustadz Rizki. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat ada 4 model pemuda dalam Al-Quran. Yang pertama bisa Anda lihat dalam surat Yusuf ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Nabi itu ada yang di penjara. Namanya siapa? Yusuf. Kenapa Yusuf di penjara? Ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda yang diharapkan Al-Quran adalah pemuda yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan. Buktinya apa? Nabi Yusuf diajak kelon sama Siti Zulaiha, mau diperkosa, nolak. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Yusuf itu mau diperkosa? Karena tampannya raumum. Bahkan dikatakan hada malakun karim, ini bukan manusia tapi malaikat, saking tampannya. Makanya kalau pemuda bulu kamba, mohon maaf, kalau kamu tidak good looking, tutupilah dengan good rekening. Karena cewek sekarang lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Betul Mbak? Betul. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Jumari istrinya jenenge siapa? Warzina. Warjina. Wong sing ngendi? Cie lemune ya Allah. Coba dilihat Bu Warjina, wajahnya glowing. Di balik wajah Warjina yang glowing ada Jumari yang golong komeng. Nabi Yusuf itu mampu menolak kebatilan. Nabi Yusuf mau dan mampu menolak kemaksiatan. Maka pemuda-pemuda yang diharapkan zaman hari ini adalah pemuda yang mau dan mampu menolak kemaksiatan, bukan justru provokator kemaksiatan. Makanya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, salah satunya apa? Seorang pemuda ketika diajak maksiat oleh seorang perempuan, dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sorry mbak, aku takut sama Allah. Ini pemuda mahal. Makanya mbak-mbak, tolong mbak, kamu jangan suka diajak pacaran sama cowok. Kalau memang cowoknya suka sama kamu, langsung saja disuruh ngelamar. Gak usah kebanyakan pacaran, karena pacaran itu justru merugikan perempuan. Betul? Tapi ingat, cowok itu kalau suka dengan cewek langsung dinyatakan ditembak. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Saya sering bilang apa? Cinta itu perlu dinyatakan agar pelaminan tak hanya lamunan. Kalau seneng ngomong, kamu dulu nikah umur berapa Jum? Umur 22. Kalau saya dulu nikah umur 17 matang. 4 Kan saya sering bilang, saya itu dulu nikah kepepet karena sering dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Jadi kalau ada orang menikah, yang memberikan nasihat saya, padahal saya belum menikah. Teman-teman kiai saya udah bilang, ah kamu itu teori, belum menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang menikah. Orang pantes. Ini jawab, ya apa-apa. Buktinya Mbah Lebe kayak. Mbah Lebe belum pernah mati, memberangkatkan orang mati. Emangnya Mbah Lebe kudu mati duluan. Akhirnya saya menikah.
Makanya Anda jangan salah, kenapa kok Gus Miftah itu sering banget dimintai untuk memberikan nasihat pernikahan. Zaman nikahnya Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, yang terakhir Denny Caknan Bella Bonita. Wow. Membuat marah fansnya Happy Asmara. Kenapa pacarannya dengan Happy Asmara, menikahnya dengan Bella Bonita? Saya bilang, jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, orang cangkemmu. Masa komentarnya lucu-lucu bang? Saya bingung, Denny nikah sama Bella, mau mengucapkan happy wedding atau Bella sungkawa, cangkemnya. Pemuda yang kemudian diidamkan oleh Al-Quran adalah pemuda dengan karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Wajahnya tampan, akhlaknya bagus, rupawan. Maka mohon maaf, kalau kita tidak bisa bersaing dengan rupanya, dengan wajahnya, maka bersainglah dengan akhlak dan adabnya. Kamu boleh nggak cakep, tapi akhlakmu harus bagus. Orang itu kalau akhlaknya bagus, harganya mahal. Bu, saya mau tanya, kalau Anda dari menantu, punya menantu cakep, tapi kelakuannya kayak setan, atau menantu yang wajahnya pas-pasan, tapi akhlaknya bagus. Ini pemuda yang diharapkan oleh Al-Quran. Pemuda yang mampu menolak kemaksiatan. Pemuda yang tahu mana yang batil. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini pemuda-pemuda yang mahal. Maka saya pesan, di Jogja itu sudah marak namanya kelitih. Kelitih itu apa? Kumpul sama teman-temannya, malam naik motor bareng-bareng, digas di tengah jalan, gitu. Di jalan ketemu orang dibacok. Ternyata apa? Mereka punya circle orang yang sukanya bacok orang lain. Kalau berani bacok, itu dia grade-nya naik. Ini kan pemuda-pemuda kelas apaan? Gak pantas disebut sebagai pemuda harapan bangsa. Makanya mohon maaf, dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dan sekarang itu terbukti. Berikan kepadaku 10 pemuda, ku kalahkan Vietnam. 10 pemain timnas Indonesia mengalahkan 11 pemain Vietnam. Makanya kemarin saya tidak senang Indonesia ketemu sama Argentina, karena potensinya kalah. Sebelum ketemu Argentina, Indonesia nggak pernah kalah sama Argentina. Tapi keren loh, sekelas Indonesia cuma kalah 2-0 dari Argentina. Hebat PSSI. Yang nomor 2, pemuda yang dikatakan oleh Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini masih terkait dengan ayat tadi yang di atasnya, bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan sebelum keinginannya tercapai, sebelum cita-citanya terwujud. Wahai pemuda Bulakamba, ayo jadilah pemuda seperti Musa. Musa itu terkenal sebagai nabi yang paling gagah. Makanya menjaga kesehatan itu hukumnya wajib, Pak. Nabi Musa itu badannya bagus. Dulu Pak Bu, Gus Miftah itu berat badannya 108 kilo. Loh, sekarang coba Anda lihat. Ini saya tadi datang ke sini habis berbuka puasa. Karena Gus Miftah rajin puasa. Ternyata rahasianya Gus Miftah itu awet muda dan badannya bagus. Puasa, ini keras belum? Apalagi bawahnya. Dengkul. Mikir apa ya? Dengkulnya ini keras. Saya dulu Pak kalau duduk ini satu kursi ini penuh. Saking gemuknya. Karena nafsu makan saya nggak kira-kira. Dikit-dikit makan, pulang pengajian makan, jam 2 malam makan. Sekarang nggak ada cerita Pak. Saya ini puasa, makan, puasa, buka puasa, sampai besok udah nggak makan lagi.
besok pagi ke gym. Nah, kalau Pak Ustadz Amin itu jelas badannya fitness, awalnya fit hatinya ngenes. Udah Busrolana. Sallu ala Nabi Muhammad. بشرى لنا المنى سل على وفلنا
Pokoknya nyuwun sewu, mudah-mudahan ada Musa versi Brebes, amin. Versi Bulakamba. Salah satu kehebatan Musa itu apa? Dia hanya ikut perintah Allah walaupun harus perang dengan orang yang lebih kuat dibandingkan Musa. Siapa musuhnya? Fir'aun. Saya mau tanya, Nabi Musa perang sama Fir'aun itu menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang. Kalah. Buktinya Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Kan Musa lari. Ketemu pinggir laut. Pilihannya dua, bablas masuk laut, kembali dihajar sama Fir'aun. Betul? Tapi apa yang membedakan antara Musa sama Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Itu dimenangkan kok, bukan Musa menang. Kalau menang ngapain lari? Maka orang yang taat dengan Allah, tunggulah kejutan dari Allah. Contoh begini, dulu Gus Miftah nggak pernah mimpi viral gara-gara ngaji di lokalisasi. Karena sudah ngaji 15 tahun lebih, baru setelah 15 tahun orang melihat pengajian Gus Miftah di lokalisasi. Awalnya nyuwun saya yang ngaji-ngaji saja. Itu saya belikan rukuh, belikan sajadah, belikan Quran. Terakhir kemarin sebelum Ramadan, Gus Miftah bagi-bagi mukena untuk 600 PSK di Gang Sono Tretes Pasuruan. Ternyata rukonya itu digunakan untuk apa? Sholat taraweh berjamaah. Setelah sholat taraweh kerja maning. Sebagai apa? Ya sebagai PSK. Saya telepon, laku apa enggak kamu kerja bulan Ramadan? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Iya bah, berkah Ramadan. Berbahaya tak? Itu pemandu karaoke di balik papan. Itu ngefans banget sama saya. Sampai tatonya di sini, Gus Miftah. Saya bilang, Mbak, kenapa kamu kasih tato Gus Miftah di situ? Saya mengidolakan Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah pengajian? Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah, aku jadi ingin. Yang ketiga, pemuda dalam Al-Quran, karakternya bisa Anda lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Yang tadi di mukadimah pengajian saya baca, qalu sami'na fata yadkaruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Bisa musuhan sama bapaknya sendiri. Kenapa? Karena bapaknya menyembah berhala. Anaknya tidak taat sama bapaknya. Ayat ini menunjukkan apa? Soal iman, anak itu kalau orang tuanya musyrik, anak boleh tidak taat. Betul Bu? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kamu enggak usah taat. Tapi kalau di luar urusan iman, anak harus taat. Umpam banyak ibu-ibu, banyak mas-mas. Bedanya laki-laki sama perempuan nih. Perempuan itu taat kepada kedua orang tuanya berhenti ketika dia menikah. Taatnya pindah kepada, coba yang jawab tolong perempuan. Dan perempuannya kerungu ya. Perempuan itu begitu sudah menikah, taatnya dari orang tua pindah kepada bagus. Beda dengan laki-laki. Walaupun dia sudah menikah, tetap harus taat dengan orang tua. Yang menjadi problem adalah rusaknya hubungan anak laki-laki sebagai suami dengan ibunya itu rata-rata karena dirusui sama istrinya. Begitu suami taat sama ibunya, istrinya bilang, kono, mbokne terus diurusi.
inyong nggak usah diurusi. Cemburu kok sama ibunya. Ingat Bu, suamimu itu besar karena susu ibunya, bukan karena susumu. Apa isinya? Allah berfirman, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini adalah cerita pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama berapa tahun, Bu? Saya ngomong saya mau siapa? 350 tahun. Dan di situ ada seekor anjing yang menjaga mereka. Itulah satu-satunya anjing yang akan masuk surga. Makanya mohon maaf, kita itu orang Islam kadang-kadang salah dalam menyikapi anjing. Anjing itu memang najis, dagingnya memang haram, tapi kita tidak boleh aniaya dengan anjing. Makanya dulu saya gagal paham, ada ustadz nabrak anjing bangga. Justru saya mohon maaf mengambil satu hikmah. Ada seorang kiai sufi, ada anjing terluka di tengah jalan, digendong dibawa pulang, diobati sampai sembuh, kemudian dilepas. Orang bertanya, kiai, kan itu anjing najis, kenapa ada gendong? Apa jawaban sang kiai? Soal najis, iya, ada mekanisme untuk membersihkannya. Mandi 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Bahwa kewajiban tolong menolong itu bahkan sama makhluk lain, termasuk anjing. Kadang-kadang itu yang rusak kerja kita, bisnis kita Pak Jumari, itu bukan orang luar, tapi malah temannya sendiri. Betul? Makanya ini bilang banyak kayak itu. Tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Ayat surat Al-Kahfi ayat 13 ini mengisyaratkan apa? Karakter pemuda dalam Al-Quran, yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Maka kita jaga imannya. Pemuda yang keren itu pemuda yang beriman. Pemuda yang keren itu apa? Yang di dalam hatinya, walaupun dia gaul, dia keren, tetapi hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Itu yang dimaksud dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kamu boleh kerja di jalan, kamu boleh kerja di lautan, kamu boleh kerja di perusahaan, tetapi hatimu senantiasa kumantil tergantung kepada Allah. Ini mahal, seperti Ashabul Kahfi. Nah, 4 hal ini Anda pilih yang mana, nak? Kamu mau seperti Nabi Yusuf yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, jauh dari kemaksiatan, atau seperti Nabi Musa yang kokoh hatinya, atau seperti Nabi Ibrahim yang berani menolak kemauan orang tuanya demi perintah Allah, atau yang keempat seperti Ashabul Kahfi. Ini adalah pemuda-pemuda harapan Indonesia. Ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin. Besok dari Bulakamba ada yang akan jadi gubernur. Amin. Ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi ustadz viral. Amin. Siapa Rizaki? Nah, Bu, ini cara menjadikan anak soleh menurut Habib Lutfi. Mau nggak saya kasih ijazahnya? Kita doakan Habib Lutfi panjang umur. Amin. Cara nirakati anak menurut Habib Lutfi supaya jadi anak yang soleh, soleha, yang baik, dzurriatan thayyibah. Amin. Yang pertama, menafkahi anak dengan harta yang halal. Anaknya jangan dikasih harta yang haram. Termasuk apa? Ibu-ibu kalau pengajian ngambil snack temannya dikasih anaknya. Bu, umpamanya ibu-ibu disuruh rewang kepala tetangganya yang hajatan. Kan kadang-kadang saya rewang itu kurang ajar, gawe lemper. Yang punya rumah belum makan, yang rewang kenyang. Itu kalau tidak minta izin kepada yang punya rumah, itu jatuhnya haram.
Kecuali yang punya rumah mengatakan, monggo kula digawe ke lemper, kalau mau icip-icip silahkan. Tapi kan kadang-kadang kita tidak hanya icip-icip, gembel dibawa pulang. Contoh lagi begini, Pak Jumari pernah nggak beli buah? Nah, beli buah, yang dibeli rambutan, yang diicipi anggur. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas haram loh Pak. Ya kan? Kita beli kacang godok, Pak beli 5.000, sambil nunggu yang penjualnya bungkusi kacang, kita icip-icip kacang, ceplok. Itu kalau yang jual tidak ikhlas hukumnya haram. Sama halnya transaksi jual beli, kadang-kadang warung itu kurang ajar. Beli belanja di warung, habis 9.500, uangnya 10.000. Harusnya kembaliannya 500. Kadang-kadang tanpa minta izin kepada pembeli, kita kasih susuk kembalian permen. Nah besok gantian, kamu belanja habisnya 10.500, kamu kasih 10.000, sisanya dikasih permen. Mudar aku ya gue. Memberi anak harus yang halal. Ibu, yang kedua, nirakati anak menurut Habib Lutfi. Puasa di hari kelahiran anak. Contoh, Rama lahirnya hari apa Pak Jumari? Senin. Setiap hari Senin Bu Warjina puasa untuk si Rama. Anak yang lain hari apa? Rabu. Setiap hari Rabu puasa. Itu dulu yang dilakukan oleh ibu saya. Anaknya 4, delala sama ibu itu yang rajin dipuasai saya. Saya lahirnya hari Minggu Pahing. Setiap hari Minggu ibuku itu puasa untuk saya. Delala kakak saya nggak diposoni, adik saya nggak diposoni. Akhirnya anak 4 sing dadi kiai cuman saya sendiri. Sampai kemarin saya bilang, Bu, biyen beda nggak antara ibu biyen kelon gawe inyong, kalau kelon gawe kakang-kakang, kayaknya beda nih. Pas dungo gawe awakmu dungone pas gawe kakakmu orang dungo lali. Makanya kenapa Gus Miftah itu rajin puasa? Saya hanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan anak saya, santri saya, dan semua orang yang pernah ngaji sama saya mendapatkan kemuliaannya. Makanya malam hari ini saya berdoa, yang susah mudah-mudahan disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta doa, saya doakan. Yang datang minta dibayar hutang, saya minta maaf. Puasa ya dari kelahiran, tiga-tiga ibu-ibu ya, supaya anaknya jadi wong top. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga lisan. Saya bilang sama istri saya, Beb, saya bilang, iya saya. Abah kalau ngomong galak, ngomong kasar, kamu nggak boleh. Karena lisan ibu itu akan dicontoh sama anak. Saya itu sekasar-kasarnya saya di panggung Pak, ini hanya action. Aslinya saya tuh halus banget. Pak Jumari lihat, kalau saya WA-an sama istri saya, itu nggak pernah Pak saya nggak bosok, mesti bosok Pak. Sama istri saya bosok, sama santri loh saya bosok. Contoh, istri saya tadi bilang, selamat buka puasa Abah. Saya jawab, kali Mas Haryo niki. Istri saya jawab, nggih Beb. Iya. Kula pun OTW pondok, ajeng masak kolak untuk lari-lari muhadoroh. Lo takoni nopo bukone teng omahe Mas Haryo? Mboten. Saya bosok Pak sama istri saya. Coba saya pengen lihat HP-nya Jumari. Istrimu Warjina di HP-mu namanya siapa? Ayo kayak modar weh, ayo. Kalau saya dibaca siapa ini Rama, nama istri saya di HP saya dibaca pakai mic, Ibu negara. Karena saya menghormati istri saya, ibu negara. Laki-laki itu kurang ajar, baru menikah sayangku, 5 tahun menikah istriku, 10 tahun sapang, 15 tahun mak lampir, 20 tahun Israel. Kanjeng Nabi itu memberikan panggilan sayang kepada istrinya sesuai dengan yang disenangi sama istrinya. Contoh, memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairah.
wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Kenapa? Siti Aisyah itu orangnya cantik, kulitnya putih, kalau tersenyum pipinya menjadi merah. Siti Aisyah itu irungnya bongkok semede, untune miji timun, alisnya buntut kalau jengking. Ibu-ibu belakang bahasa lihat untune seperti biji timun, tapi timun tua tuh gosok. Kuning-kuning gede-gede. Itu cara nirakati anak menjadi anak soleh menurut Habib Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa punya anak yang cinta dengan ulama seperti Habib Lutfi. Amin. Sudah jam 11:30, pengajian selesai. Aku capek. Apa Rama? Gus teman keperimen. Cilik gelis temen ya. Aku tadi ngaji 9:30. Jam 9. Jam 9 sekarang 10:30. 1 jam setengah. Ya, selawatan ya. Hatiku rasane lara, nyawang konco atau karo agama. Ora pas. 500.000 rapas. Hatiku rasane lara, nyawa konco atau karo agama. Raduwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Salawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi dunya syafa'atuhu fi kulli amrin minal awwalin mustahirin. Apa iki wis jamane cacaan nom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuhi, ayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi hurja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mudahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Jumadin keluarga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.